Halo kawan-kawan, saya Pierre Alexander Ratulori Lelosa, Presiden Mahasiswa Universitas Krishna Dwi Payana. Halo kawan-kawan, saya Rafandi Cipta Gunatama, Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Krishna Dwi Payana. Baik, untuk kemudian mengembalikan kepercayaan mahasiswa terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa, yang paling penting adalah membangkitkan kembali eksistensi dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Hal itu sangat penting mengingat dari eksistensi ini permasalahan yang kemudian mulai meredup akibat pandemi COVID-19 yang melanda. Nah, dari situ merambat pada kinerja berbagai elemen termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa yang mulai terhambat. Oleh sebab itu, tanggung jawab kita ke depannya adalah untuk membangkitkan kembali eksistensi itu. Dan dari eksistensi itu kemudian akan terawat semangat-semangat baik secara internal kepengurusan BEM maupun pengawasan dari kawan-kawan mahasiswa. Ketika sudah eksis dan ketika sudah ada berbagai agenda-agenda positif yang dibangun, maka secara otomatis kesadaran-kesadaran itu akan bangkit kembali dan kepercayaan-kepercayaan itu mungkin akan terawat kembali. Untuk membangkitkan kembali kepercayaan dari para mahasiswa terhadap kami, yaitu cara yang kami lakukan adalah dengan di sini kita mencoba untuk mencari tahu dari apa sih kebutuhan dari para mahasiswa itu sendiri gitu ya. Nantinya ketika memang kita terpilih atau kita sudah menjabat, itu semua akan bisa kita akomodir dengan baik. Sehingga pun di situ mereka akan tertarik kepada kita. Karena memang segala macam bentuk keresahan, kebutuhan, keinginan daripada mereka itu akan kita akomodir dan nantinya akan sesuai dengan hasil apa yang mereka inginkan. Itu adalah salah satu cara yang memang kita rancangkan atau kita lakukan untuk menumbuhkan kembali kepercayaan daripada para mahasiswa itu sendiri. Ya, tantangan untuk mengembangkan BEM sudah pasti ada beberapa, dan yang paling penting adalah bagaimana cara kita untuk menghadapinya. Skala BEM universitas adalah mencangkup beberapa fakultas, otomatis mahasiswanya juga lumayan banyak, dan untuk kemudian melakukan berbagai pendekatan harus secara masif. Hal-hal seperti itu yang kemudian menjadi beberapa tantangan adalah tentang pembagian waktu dan beberapa hal lainnya. Tapi bukan saja tentang waktu, beberapa hal juga sebenarnya bukan tantangan, tapi hal yang sudah sewajarnya harus kita lakukan ialah menjaring berbagai aspirasi maupun keresahan-keresahan dari kawan-kawan dari berbagai elemen, baik itu secara lembaga maupun per fakultas mahasiswa di luar kelembagaan. Itu yang kemudian menjadi beberapa tantangan, atau bahasa yang lebih baiknya adalah beberapa hal yang patut untuk Badan Eksekutif Mahasiswa juangkan ke depannya. Untuk tantangan itu sebenarnya pasti ada gitu, cuma itu merupakan, kita menganggap itu bagian dari sebuah proses perjalanan kita gitu. Sebagai pimpinan dari eksekutif, itu merupakan bagian proses gitu, daripada gimana sih caranya kita itu bisa menjadi harapan gitu untuk mereka. Karena pastinya daripada seluruh mahasiswa di Unkris ini pasti mempunyai harapan penuh gitu terhadap kami berdua, bahwasanya kita bisa nggak sih membawa sesuatu inovasi yang baru, atau bisa nggak kita membawa sebuah perubahan yang baru gitu. Pada intinya di sini adalah tantangannya terkait dengan kepercayaan. Cuma kepercayaan itu pun akan kami buktikan dengan kerja nyata ataupun dengan hasil-hasil lewat kinerja, program kerja, agenda dan segala hal lainnya yang memang nanti di sini akan berdampak gitu untuk seluruh mahasiswa maupun untuk kampus juga, sehingga di situ masalah terkait kepercayaan ini itu bisa tertutupi dengan memang hasil fakta yang memang sudah nantinya akan kita lakukan gitu, akan kita laksanakan. Tapi kita mungkin tidak menganggap itu sebagai sebuah masalah ataupun sebagai sebuah problem buat kita, tapi itu kita menjadikan sebagai sebuah proses yang memang nantinya itu akan menjadi hal yang baik untuk kita ke depannya. Ya, saya pikir ada korelasinya dengan yang saya sempat jawab pertama. Untuk membangkitkan kembali kesadaran mahasiswa Unkris akan hal berorganisasi, kita harus benar-benar menunjukkan bahwasannya dari organisasi itu banyak hal-hal yang bisa kemudian berdampak baik, atau itu sebagai kendaraan untuk kita memperjuangkan hal-hal yang seharusnya. Jadi kawan-kawan kemudian harus sadar akan hal yang dimaksud, dan dari situ untuk membuktikannya ya pasti lewat berbagai hal-hal atau agenda-agenda positif yang coba kita buat, maupun memperjuangkan beberapa atau banyaknya aspirasi-aspirasi dari mahasiswa pada umumnya.
yang kemudian diperjuangkan agar dikawal sampai dengan tuntas, agar supaya di situ kelihatan bahwasannya ada benefit yang kemudian bisa didapatkan ketika kawan-kawan ada dalam organisasi. Tapi terlepas dari itu, organisasi juga memang sebuah pengabdian pada umumnya. Oleh sebab itu, terlepas dari benefit yang didapatkan, saya yakin penuh kawan-kawan yang terlibat dalam organisasi adalah orang-orang yang berjiwa besar, yang siap untuk mengabdi pada umumnya. Untuk meningkatkan minat organisasi dari para mahasiswa itu sendiri, tentunya yang pertama itu harus dengan menunjukkan eksistensi daripada kelembagaan mahasiswa itu sendiri, sehingga di situ seluruh mahasiswa pun tahu, oh ini lembaganya gitu, apa sih yang udah mereka buat gitu. Itu bagian dari salah satu untuk menunjukkan eksistensi, sehingga dari para mahasiswa ini sendiri itu bisa tertarik gitu untuk ikut terlibat ke dalam kelembagaan daripada organisasi mahasiswa ini. Jadi di sini mahasiswa ini juga merasakan feedback apa sih yang bakal kita dapat gitu ketika memang nantinya kita ikut terlibat gitu ke dalam organisasi. Hal-hal seperti ini yang memang sebenarnya harus kita sadarkan kepada seluruh mahasiswa terkait kebermanfaatan daripada organisasi itu sendiri, dan juga apa yang bakal mereka dapat ketika memang mereka itu terlibat langsung di dalam organisasi mahasiswa ini. Hal-hal seperti itu ketika memang mereka sudah mengetahui ini semua, maka di situ mungkin akan timbulnya ketertarikan gitu lewat pembangunan program kerja, agenda-agenda yang memang menarik, baik itu akademik maupun non akademik, yang nantinya di situ bisa menarik minat orang banyak, dan juga itu akan menimbulkan ketertarikan dari para mahasiswa itu sendiri untuk mau terlibat, terjun langsung dalam organisasi mahasiswa. Ya, baik, berbicara tentang era perubahan, ya kata yang paling penting di situ adalah perubahan. Otomatis kita mencoba membawa satu keadaan tertentu ke keadaan lainnya. Nah, apa yang mau coba kita bawa atau apa yang mau coba kita rubah, itu kita refleksikan dari berbagai permasalahan yang terjadi pada hari ini dalam cangkupan Universitas Krisnadipayana. Salah satunya yang coba kita bawa dan coba kita ubah adalah bagian dengan tata aturan kelembagaan organisasi maupun tentang regulasinya. Jadi birokrasinya coba kita tata lebih baik lagi, baik dalam cangkupan kita sebagai BEM Unkris dengan beberapa lembaga terkait seperti UKM maupun BEM fakultas, maupun dengan skala undang-undang yang coba dibuat bareng-bareng dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas. Itu yang coba kita bawa dari sisi regulasinya. Dan terlepas dari itu juga per kementerian akan kita berdayakan lagi, lebih mempergunakan daya pikir maupun tenaga mereka mengenai tupoksi-tupoksi mereka. Jadi itu ada tanggung jawab per kementerian, per pembidangannya coba untuk diberdayakan. Dan terlepas dari itu ada program-program yang muncul lewat per kementerian yang dimaksudkan, yang kemudian akan membawa beberapa dampak perubahan yang lebih produktif lagi ke depannya. Jadi produktif itu yang menjadi kunci, bahwasannya ada perubahan yang coba kita bangun ke depannya. Terkait era perubahan, di sini yang kita maksud adalah bahwasanya era perubahan gitu. Di sini di mana pada periode kita atau era kita itu di waktu zaman kita menjabat, itu kita dapat membawa perubahan yang memang cukup signifikan. Era perubahan ini adalah waktunya untuk Unkris menuju era perubahan, baik dari segi akademik maupun non akademik, yang memang nantinya akan kita rancangkan lewat 13 kementerian yang memang kita punya, dengan segala macam bentuk inovasi-inovasi yang nantinya sesuai dengan kebutuhan dari para mahasiswa itu sendiri. Tapi tidak hanya juga fokus kita hanya mengurus untuk seputar dalam kampus kita, tapi kita juga lingkungan masyarakat, lingkungan luar yang memang di luar daripada kampus kita, itu juga menjadi salah satu hal yang memang kita tuju di situ. Karena di sini kita ingin dari BEM Unkris ini di era perubahan itu mempunyai banyak kebermanfaatan, tidak hanya untuk mahasiswa di dalam kampus saja, tapi juga lingkungan sekitar kita itu juga merasakan dampak daripada era perubahan ini. Mungkin seperti itu. Ya, dalam waktu dekat ini yang menjadi PR paling penting untuk diubah adalah secara internal coba kita buat lebih rapi lagi dalam pembahasan-pembahasan seperti regulasi, agar diperjelas regulasi dalam internal pun terkait juga dengan kewenangan-kewenangan per kementerian, karena ada beberapa kementerian tambahan yang beda dari kepengurusan sebelumnya. Itu yang kemudian diperjelas agar supaya dalam pekerjaannya kawan-kawan dalam kelembagaan tahu apa yang mau dikerjakan. Dan setelah itu
sebenarnya untuk waktu dekat ini keseluruhan kementerian per 13 kementerian itu akan jalan berbarengan. Namun apabila ada agenda-agenda yang besar itu yang kita prioritaskan. Contoh kecilnya misalnya yang akan diutamakan salah satu agenda besar termasuk yang program unggulan yang pernah kita sampaikan adalah pembuatan BUMM, Badan Usaha Milik Mahasiswa. Nah itu yang kemudian profit dan segala macamnya akan dikelola bareng-bareng, yang mana sasaran dari keuntungan itu akan diberikan pada kesejahteraan mahasiswa. Jadi itu agenda besarnya yang terdekat akan kita buat UMKM, dan yang secara agenda rutin pasti akan berjalan beriringan, per kementerian akan tetap jalan secara independen. Untuk perubahan yang memang dalam waktu dekat ini akan kita bawa, itu salah satunya adalah dengan kita memanfaatkan 13 kementerian yang memang kita punya di sini, yang pada nantinya akan di situ ada contohnya seperti kita akan membangun badan usaha untuk meningkatkan minat berwirausaha dari para mahasiswa itu sendiri, kemudian juga lewat program-program dari pengembangan sumber daya manusia yang ada, minat bakat dan hal-hal lainnya itu yang memang nantinya dalam waktu dekat akan kita rancangkan dan akan kita buat gitu untuk Unkris ke depannya, terutama untuk para mahasiswa Unkris ini supaya memang mereka bisa merasakan kebermanfaatan untuk mereka ke depannya itu akan seperti apa. Baik, untuk kawan-kawan yang menonton video ini, terutama untuk kawan-kawan mahasiswa secara umum baik yang terlibat dalam kelembagaan organisasi maupun di luarnya, tetap memberikan pengawasan buat BEM-UK, tetap berikan saran dan masukan untuk BEM-UK karena kita akan terbuka mengenai hal itu agar supaya membawa hal-hal yang lebih baik ke depannya. Kita saling kemudian mengkritisi, jika ada yang perlu disampaikan kami secara terbuka siap untuk itu, dan kami juga akan mengusahakan yang terbaik ke depannya dengan seluas-luasnya kewenangan yang diberikan kepada badan eksekutif mahasiswa. Dan untuk kawan-kawan mahasiswa pun ada salah satu pesan dari saya, harus lebih sadar lagi akan pentingnya dalam berorganisasi, karena dari organisasi ada banyak kepentingan-kepentingan baik dari mahasiswa yang bisa dikawal, karena itu adalah salah satu kendaraan yang lebih berdaya guna dibanding kita tidak terlibat dalam satu organisasi yang terstruktur dan sah dalam satu kampus, terutama dalam Universitas Krishna Dwi-Payana. Pesan untuk seluruh mahasiswa yang menonton, terutama untuk seluruh mahasiswa Unkris di sini, kita sangat butuh untuk membangun sebuah organisasi atau membangun Unkris. Kita di sini tentunya perlu kerjasama, perlu kolaborasi yang memang baik untuk kedepannya. Maka dari itu kita di sini berharap semoga seluruh teman-teman dari para mahasiswa di sini kita dapat bekerja sama dengan baik, satu tujuan di mana kita di sini bisa sama-sama membangun satu visi, yaitu untuk kemajuan daripada Unkris itu sendiri. Dan juga pesan selanjutnya untuk kepada teman-teman semua, semoga teman-teman semua di sini bisa semakin meningkatkan minat terhadap organisasinya, dan juga di sini teman-teman semua bisa terjun langsung untuk merasakan kepedulian kita terhadap lingkungan kita sekitar. Dan juga di sini kami dari BEM Unkris juga membuka segala macam bentuk masukan, saran, dan terkait apapun yang kalian butuhkan, silakan sampaikan kepada kami. Sebisa mungkin akan kami respon dan kami tindak lanjuti dengan baik. Mungkin itu saja. Ya, balik lagi di ADC. Ada apa dengan kampus? Jadi teman-teman bisa lihat ya, sekarang kita lagi menghadiri acara pelantikan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Krishna Dwi-Payana periode 2022-2023 Kabinet Era Perubahan. Jadi sekarang gue di pendopo menghadiri kegiatan ini setelah sekian lama gitu ya, nggak ada pemilihan presma diakibatkan karena COVID-19 dan lain-lain. Ya, jadi inilah dia presma baru yang terpilih beserta kabinet dan juga anggota-anggotanya gitu. Jadi gimana pelaksanaan pelantikannya nanti bisa kalian lihat sendiri. Saya kira
Ya jadi gue udah di dalam pendopo, kayak udah mulai acaranya. Sekarang lagi sambutan dari Pak Rektor. Tadi udah sambutan juga dari Ketua BEM, Wakil Ketua BEM, Ketua DPM. Jadi kayaknya sih Ketua BEM sama Wakil Ketuanya udah dilantik. Jadi ini sisa pelantikan anggota dan jajarannya gitu. Dan kebetulan bisa dilihat nanti banyak banget ternyata anggotanya ya. Berbeda banget dari BEM-BEM sebelumnya. Kayaknya mungkin karena vakum beberapa tahun, jadi demi merubah segalanya gitu membutuhkan sumber daya manusia yang cukup banyak gitu. Jadi ya beginilah kira-kira nanti kalian lihat pelantikannya. Ya jadi sekarang udah sampai di acara utamanya pelantikan kabinet. Ini baru dimulai, baru disebutin dari menteri yang pertama. Nah nanti kalian bisa lihat sendiri ada berapa kementerian dan ada berapa anggotanya. Jadi silakan disimak. Kementerian Sekretariat Menteri. Kami seluruh pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Krishna Dwi Payana bersumpah. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Senantiasa berpegang teguh pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Tridharma Perguruan Tinggi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BEM-Unkris, serta segala nilai dan norma yang berlaku dan berkaitan dengan BEM-Unkris. 3. Senantiasa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Krishna Dwi Payana dengan pantang berputus asa. 4. Senantiasa menjaga nama baik organisasi dan memberikan yang terbaik bagi kesuksesan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Krishna Dwi Payana. 5. Senantiasa menjaga harkat, martabat, dan citra sivitas akademika Universitas Krishna Dwi Payana dalam kehidupan kampus maupun di masyarakat. 6. Senantiasa bersikap jujur, adil, disiplin, tanggung jawab, dan bekerja sama dalam mengemban tugas sebagai pengurus BEM-Unkris. Baiklah saudara-saudari, apa yang telah kalian ikrarkan sudah sepastinya mengikat kalian dengan Yang Maha Kuasa maupun dengan organisasi tempat kalian mengabdi. Maka dengan ini, saudara-saudari telah sah menjadi pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Krishna Dwi Payana periode 2022-2023. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai dan merahmati kita semua. Kabinetnya lancar, sukses selalu, dimudahkan programnya dan bisa bermanfaat buat mahasiswa Unkris maupun masyarakat luas. Amin, amin, amin. Coba sepatah dua patah ya. Ya, semoga dengan dilantiknya Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2022-2023
suara yang lebih baik dan lebih jaya lagi bersama-sama seluruh mahasiswa. Amin, amin. Oke, thank you Bang. Ya. Ya, jadi udah selesai begitu dia kegiatan dan rangkaian acara pelantikan jajaran dari BEM Universitas Krishna Dwi Payana Kabinet Era Perubahan. Jadi ya kita ucapkan selamat dan juga semoga bisa bekerja dengan baik. Kok masih ikut muter? Bisa bekerja dengan baik dan juga semoga amanah lah ya. Ya, jadi gitu aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa follow semua sosial media dan lain-lain. Sampai jumpa video selanjutnya. Bye bye.